untuk menghadapi kesalahpahaman orang bahwa Pak Dhani memelihara preman-preman itu untuk kepentingan politik dan sebagainya? Ya, itu memang susah dijelaskan sama orang kalau orang tidak paham. I see. Dia selalu punya stigma yang salah. Kalau dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau ini dibiarkan lebih liar dimanfaatkan oleh banyak pihak. Nah makanya orang-orang ini tidak senang sama saya karena bisa memutus mata rantai itu. Oke. Nah, ada kepentingan yang terganggu dari mereka. Banyak sekali kepentingan terganggu. Ternyata anak-anak ini kan akhirnya karena tidak diurus, dia mengorganisasi dirinya sendiri. Nah anak-anak ini kan punya potensi dan loyal. Ya walaupun saya akhirnya muncul stigma, saya jadi orang yang memelihara kejahatan. Tapi kita buktikan bahwa sebenarnya itu tidak, justru ingin memelihara keamanan. Ini kita udah sama Pak Dhani Pamanto sore hari ini akan ngobrol bagaimana Pak Dhani seorang arsitek lalu terjun ke politik dan sekarang mengolah kawasan dari hobi juga mungkin atau profesi juga mungkin atau kayak jadi tempat untuk escaping sedikit dari rutinitas. Gimana ceritanya Pak? Ya, jadi sebenarnya kawasan ini adalah bagian dari genetik saya sebenarnya yang asli ya sebagai arsitek. Oke. Nah tentunya namanya genetik itu sudah insting yang main. Nah insting yang main itu sudah biar tidur juga berpikir seperti itu. Nah sehingga ruang-ruang Toka Tenarata ini adalah ruang-ruang yang instinktif yang menggerakkan saya secara sadar maupun tidak sadar kembali ke genetik saya, yaitu semua apa yang kami pikirkan kami ingin wujudkan secara 3 dimensi. Arsitek itu kan sederhana sekali. I to R. Jadi ya, imaginer to real atau imajinasi atau ide menjadi nyata. Jadi sangat simpel. Kalau di kota kan kita ada aturan, ada banyak orang, kita mesti permisif sama semua orang, kita mesti harus sesuai tata uang pakai uang negara. Nah, tentunya sangat-sangat punya pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi semua ide tidak bisa dicurahkan. Nah, genetik yang kosong inilah dituangkan di sini. Oke. Dan dituangkannya setelah Pak Dhani menjadi pejabat publik. Betul sekali. Jadi tempat ini diadakan jauh sebelum saya jadi pejabat. 2003, saya mulai 2014. Jadi 11 tahun sebelumnya. Nah, kemudian mulai menggarap pada saat mulai 2019 lah sebenarnya, karena 2018 akhir baru mau dilihat. 2019 mulai action. Itu artinya bahwa setelah saya selesai di periode pertama. Jadi 2 tahun sebelum saya kembali lagi, itu kita sudah mulai garap ini. Jadi bukan juga mengisi waktu, tapi saya kira momen lah. Kira-kira begitu. Genetiknya memanggil lagi. Memanggil lagi. Tadi kalau Pak Dhani menyebutkan arsitektur tuh from A to R. Dari imajinasi ke hal yang nyata, reality. Apa yang Pak Dhani imajinasikan di kawasan ini lalu kemudian pelan-pelan menjadi nyata? Yang menarik dari kawasan ini adalah desainnya itu termasuk sebuah proses desain yang paling sulit. Karena saya ini orang yang taat data. Saya ambil drone, ternyata data drone tidak memberikan kita sebuah desain yang pasti. Karena satu, pohon jangan dipotong kecuali memang pohonnya mati. Kedua, batu besar tidak bisa yang tidak bisa digoyang kita tetapkan. Nah, sehingga desain itu mengikuti sela-sela pohon dan batu-batu besar. Mencoba membuat shaping yang natural. Nah, kira-kira begitu. Natural yang produktif. Dan imajinasinya tadi berubah dong ketika menghadapi realita pohon atau realita batu-batuan besar. Tematik kan jelas. Tematik kita adalah 1000 world, 1000 dunia. Ya, 1000 dunia. Di sini saya ingin memberikan sebuah kawasan yang memiliki sebuah hal yang memiliki kedalaman edukasi, yaitu tentang peradaban-peradaban dunia. Stonehenge, kemudian Persepolis, kemudian Ziggurat, Babylon, Hanging Garden,
Solomon Temple, Oke. apa namanya, Menara Babel, ya Menara Babel. Walaupun skalanya tidak sama kalau Menara Babel. Beberapa termasuk piramid, Oke. ya. Kemudian apa namanya, tembok Cina dalam sequel dan segmen yang mewakili satu scale tertentu, sehingga di sini akan bercerita semua tentang peradaban di dunia yang kemudian akan kita antar masuk ke sebuah sejarah yang sangat tua, yaitu di Leang-Leang Geopark Maros Pangkep. Oke, makanya ini ditetapkan sebagai Southgate dari Ya, Geopark alhamdulillah Maros Pangkep. institusi Geopark Maros Pangkep telah menetapkan kampung kebun Toka Tenarata ini sebagai Southgate-nya atau gerbang selatan daripada Geopark Maros Pangkep. Toka Tenarata menjadi Southgate dari Maros Iya. Pangkep. Jadi proses pengembangan ini berarti ternyata sejalan dengan Ya. kehendak dari masyarakat dunia yang Iya, UNESCO yang jadi menetapkan justru baru saya tahu setelah mereka meminta kepada saya, kemudian dia sampaikan bahwa justru rekomendasi pada saat diserahkan sertifikat Geopark Maros Pangkep adalah sudah dilaksanakan di Toka Tenarata ini, sehingga kita saling bantulah. Kami juga sangat terbantu karena memang tematik kami adalah history Oke. dan alam. Itu cocok dengan Geopark Iya. yang ditetapkan. Karena kami ingin menjawab semua kekurangan yang ada di Kota Makassar. Di Kota Makassar kurang pohon, di sini banyak pohon. Jadi healing dengan oksigen yang cukup di sini tempatnya. Oke. Kemudian di Makassar itu kurang rumput. Nah, kami perbanyak rumput supaya orang bisa menikmati rumput. Di Makassar susah lagi melihat sungai-sungai yang jernih. Sementara kami buat sungai, Oke. makanya kami meneliti airnya. Airnya alhamdulillah dalam kemarau yang paling panjang, air Tetap kita ada. cukup baik. Ada mata air saya dengar di atas. Ada mata air di atas, dan kami sudah punya Dijaga. beberapa cadangan yang belum kami eksplorasi, yang kami sudah geolistrik. Nah, kita akan buat sungai-sungai buatan yang sangat alamiah supaya bisa dinikmati oleh apa namanya masyarakat masyarakat. Makassar yang mau mencari udara segar, air yang jernih gitu ya. Jadi ini cuma sejam dari kota, sehingga ini bisa menjadi tempat healing yang tidak perlu nginap. Kalaupun nginap, ada dalam hutan yang menarik. Betul-betul apa namanya, berlawanan dengan kehidupan kota. Tapi dekat dari kota. Betul. Dan kayak tadi ngobrol juga di depan sudah disiapkan camping ground ya untuk mereka yang misalnya ingin menginap tapi dengan suasana yang alam, makanya mereka mendirikan tenda di situ. Termasuk kalau ada konser-konser dalam kapasitas 10.000 orang, itu dengan amphitheater yang alamiah dan bisa melihat pemandangan di kota, itu sangat-sangat eksotis sekali. Itu dalam satu segmen, ini baru satu segmen. Segmen di atas lebih dahsyat lagi pemandangannya. Tapi itu the next step lah. Ya, bertahap, pelan-pelan. Ya. Imajinasinya ada, tapi realitinya mungkin bertahap. Baik, ya, betul sekali. Kalau tadi saya lihat amphitheater itu bisa nampung berapa? 10.000? 10.000. Untuk spektatornya 5.000, hampir 6.000 lah. Kalau di tengah, kalau kita isi dalam bentuk apa namanya festival, itu bisa sampai 10.000, lebih malah. Kita udah coba kemarin 5.000. Acara Apeksi. Apeksi, ya, betul. Jadi kalau saya mau tanya lebih kaitannya Pak Dhani sebagai arsitek, ini kan menata sebuah kawasan yang belum ada penghuninya ya, atau paling pohon dan batu-batuan itu penghuni juga kan, karena dia lebih tua. Kalau hubungannya dengan menata kota gimana Pak Dhani? Ya, saya kira sebenarnya penataan itu sebelum orang datang sebenarnya. Itu yang benar. Jadi kota-kota yang baik itu adalah kota yang ditata sebelum ada orang. Nah, kita kan selalu nanti ada orang baru kita menata. Ya, jadi ada hukum di arsitektur adalah perilaku, ruang membentuk perilaku dan perilaku membentuk ruang. Nah, sehingga saya kira yang paling bijak adalah jika ruangnya dulu baru membentuk perilaku. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau ruangnya sudah ada, sementara perilaku yang dihadirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang bisa dilakukan? Iya, saya kira semua desain ini mengantar orang untuk mencintai hal-hal yang natural di tempat ini,
apalagi nanti kita semua ini kita akan digitalisasi. Jadi begitu masuk ke sini, handphonenya begitu ngikut dengan dia follow kita punya apakah nanti Instagram atau apa, langsung mendekati pohon ini langsung dapat informasi langsung di dapat situ. informasi langsung. Oke. Nah, kalau pembangunan kota sendiri kan manusianya sudah ada. Sudah ada. Dan Pak Dhani kan dalam posisi yang juga seorang arsitek tapi juga seorang wali kota dalam pemenataan. Apa kerumitan yang Pak Dhani rasakan dan hal-hal menarik atau hal menantang apa yang kemudian bisa diselesaikan? Iya, jadi kalau masalah big society seperti sebuah kota, tentunya banyak pikiran, banyak latar belakang, dan berbagai macam kepentingan itu ada di situ. Sehingga pola-pola komunikasi itu sangat-sangat beragam. Dan memang kita tidak bisa berharap 100% mendukung kita. Memang secara kultural, masyarakat Kota Makassar ini masyarakat sangat independen. Sangat independen. Jadi masyarakat yang betul-betul merdeka. Sehingga pola-pola komunikasi kita bukan pola-pola komunikasi tersistem dengan paternalistik yang kuat. Bukan top down juga ya? Bukan top down. Maka cara yang paling efektif adalah komunikasi dengan sistem, namanya istilah kami adalah touching heart protocol. Sebuah komunikasi yang menyentuh hati. Nah, di Makassar itu kapan kita bisa sentuh hatinya orang, maka dia akan menjadi sebuah sistem yang akan hidup, yang mengajak orang lain juga. Karena kebaikan-kebaikan itu. Itu yang Pak Dhani juga lakukan dengan lorong itu misalnya? Ya, dalam hubungan public engagement. Jadi masyarakat dibuatkan sebuah sistem, disentuh hatinya, tergerak diangkat inisiatifnya, kemudian bertemu dengan intervensi pemerintah, kemudian mereka organis hidup dalam ide-ide dan imajinasi mereka, dan hidup dalam pola-pola sosiologi mereka. Mereka merumuskan sendiri nasibnya sendiri dengan sebuah sistem yang kita buat. Nah, sehingga mereka akan tumbuh dengan karakter masing-masing dirinya dan saling mengajak di antara mereka, sehingga muncullah sosial kohesif yang sangat kuat. Yang sekarang di dunia itulah yang paling persoalan yang paling penting, karena sosial kohesif itu menjadi hal yang hari ini di dunia itu sangat-sangat diimpikan. Saya baru datang dari Eropa, kumpul 400 wali kota dunia di Brussels, kemudian ada 8 wali kota yang dimintai pendapat soal social cohesion, termasuk dan Pak Dhani. saya kira kami juga salah satu dari 8 itu yang diajak bicara atau diajak pendapatnya. Dan di antara 400 wali kota itu ada 16 yang dipilih untuk diskusi dengan Queen Elizabeth of Belgium, Queen Matilda of Belgium. Salah satunya adalah menyangkut social cohesion itu. Dan di Makassar social cohesion itu terjadi karena pelibatan yang besar tadi. Iya, suatu contoh. Kalau saya ingin mengumpulkan tokoh masyarakat 10.000 tidak terlalu sulit. Dalam tidak cukup sehari saya bisa kumpulkan 10.000 orang. Mereka terengage dengan baik. Jadi sebuah sistem yang mengengaging mereka. Nah, dan itulah yang menarik beberapa negara untuk kerjasama dengan kami. Ada Australia, ada Amerika, beberapa negara. Secara formal itu baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk ruang, itu kita bangun sama-sama. Jadi menghadirkan sosial kohesif dengan menyentuh hati masyarakat itu, Pak Dhani dapat dari mana itu gagasan itu? Ya, itu juga menjadi genetik saya, karena saya lahir dari lorong kecil. Lorong kecil di mana sebuah genetik sosial yang saya capture dari kecil, bahwa dengan ruang yang sempit di lorong-lorong, itu akan memberikan intervensi ruang pribadi orang-orang, karena kita agak sempit, ruangnya sempit, sehingga saling mengintervensi ruang pribadi, sehingga kita harus share. Jadi social share yang harus kita share. Social sharing yang sangat kuat, dan social caring terbentuk, dan itulah dasar-dasar utama daripada social cohesion. Sharing, caring, lalu cohesion terbentuk. Jadi DNA pertama adalah arsitek, DNA kedua adalah anak lorong. Anak lorong. Lalu mimpi Pak Dhani kemudian menjadi politisi, itu gimana ceritanya di awal? Jadi sebenarnya saya tidak pernah mimpi jadi politisi, mimpi jadi wali kota, atau saya punya mimpi sebenarnya sederhana. Didikan orang tua saya memberikan saya 2 kata dalam cita-cita saya. Disayang banyak orang, mati masuk surga.
Nah, ternyata untuk membuat disayang banyak orang dan kita ingin mati masuk surga, ternyata banyak temannya. Ternyata teman itu adalah suara dalam politik. Dan suara itu adalah kunci-kunci kemenangan. Dan alhamdulillah dari proses itulah maka dukungan dalam bentuk suara dari cinta teman terhadap kita itulah yang menjadi dasar saya masuk ke dunia politik yang sebenarnya awalnya saya sendiri tidak terlalu senang dengan dunia ini. Jadi Dunia saya politik. berprasangka buruk terhadap politik. Dengan politik. Sehingga pada suatu saat saya menemukan beberapa quote. Quote yang pertama adalah quote dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa kejahatan akan dominan di dunia ini bukan karena penjahatnya canggih, tapi diamnya orang-orang baik. Nah, itu pertama. Quote ya, pertama. Erdogan menyampaikan bahwa kalau orang baik tidak masuk politik, maka akan diisi sama orang jahat. Mirip tuh ya. Ya, jadi saya Abu Thalib, Erdogan menemukan satu quote, hanya dengan politik lah kita bisa membantu orang banyak. Karena kolektif ya. Kalau kita harus jadi penguasa, kita bisa bantu orang secara kolektif. Jadi hanya dengan politik lah kita bisa bantu rakyat, kira-kira begitu. Tapi kan ada skeptisisme di awal ya Pak Dhani mau masuk politik. Lalu yang membuat Pak Dhani bisa mengatasi, ternyata politik bisa loh jadi ladang untuk berbuat baik, membuat kebaikan yang lebih besar, tidak membiarkan orang-orang jahat tetap berkuasa karena diamnya orang-orang baik. Itu kapan itu? Ya setelah saya kan sebanyak membaca, jadi gara-gara bacaan itulah akhirnya terpanggil lah hati yang paling dalam bahwa saya masih menjadi bahagian dari membela masyarakat. Dengan cara karena saya punya banyak cita-cita, tapi cita-cita itu perlu power untuk bisa bermanfaat. Nah, power ini adalah kekuasaan. Kekuasaan harus direbut lewat cara politik. Nah, satu yang ada bahaya dalam politik adalah ternyata politik tidak ada jalan mundur. Politik itu ibarat lokomotif, maju terus. Terus maju terus. Nanti sampai tujuan baru bisa mundur. Tidak pernah ada lokomotif itu jalan pulang mundur. Ke stasiun sebelumnya. Dia harus sampai dulu baru. Nah, itu bahayanya. Karena kalau kita stop di tengah jalan, kasihan ini penumpang. Gerbongnya. Karena kita terlalu banyak gerbong. Ini gerbongnya biar bisa tersiar-siar kalau. Ya begitu kira-kira politik. Kan tadi Pak Dhani bilang bahwa politik itu kayak lokomotif dan akan berhenti ketika sampai tujuan. Nah, tujuan Pak Dhani untuk berpolitik sampai di mana? Jadi kalau tujuan ini ya kadang-kadang kan kita tidak pernah tahu karena tujuan itu masa depan. Dan masa depan itu misteri. Misteri. Kita belum tahu. Nah, tapi Allah memberikan kita ilmu tentang bagaimana membaca masa depan. Membaca masa depan itu kan tanda yang dibaca, sign. Jadi sign yang dilihat. Nah, untuk membaca tanda kita harus paham sejarah, bukti. Nah, bukti-bukti yang empirik itulah adalah ilmu kita untuk bisa membaca tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu ya mesti mesti dilihat dalam sebuah kecermatan yang tinggi, dalam ukuran tertentu. Nah, jadi kalau saya di stasiun mana kita akan berhenti, nah tentunya dari kekuatan lokomotif ini, daya dorongnya gitu. Jadi endurance-nya, lokomotif ini sampai di mana, bahan bakarnya itu sampai di mana, kan? Sampai di mana juga relnya. Ini kan adalah tetap ada rel. Kalau kita keluar dari rel kan bisa jatuh gitu. Sehingga kita kadang-kadang kita harus ikhlas dan menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa sampai di mana kita akan berhenti. Tapi ikhtiar kita adalah bagaimana kita tetap harus kuat atau resiliensi terhadap apa yang kita lalui, dan insya Allah kita akan sampai ke stasiun yang lebih baik lagi. Nah, dalam perjalanan Pak Dhani tadi kan dari seorang arsitek gitu, pernah jadi dosen juga kan ya. Lalu kemudian masuk ke politik. Nah, di politik kan nggak selalu indah tuh perjalanannya Pak Dhani. Awal pertama nggak berhasil, lalu berhasil, lalu kemudian ada persoalan. Nah, kalau Pak Dhani merefleksikan dari perjalanan itu dalam politik, apa yang perlu Pak Dhani tegaskan dalam politik? Kira-kira kalau di politik itu begini, Mas.
politik itu atau politikus sejati itu intinya adalah orang yang bisa bekerja di dalam badai. Bekerja dalam badai. Wow. Jadi kalau orang yang bekerja tidak bisa dalam badai, jangan jadi politikus deh. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita bekerja dalam badai? Kita butuh payung. Walaupun payung tidak akan mampu menahan badai, tapi dengan payung kita bisa berjalan dalam badai. Apa itu payung? Kebaikan dan integritas. Kebaikan dan integritas. Ya. Nah, jadi kebaikan kita dengan orang itu pola komunikasi yang terbaik. Integritas adalah cermin yang orang lihat kepada kita. Ya. Dua itu kejujuran, kemudian trust, bagaimana membangun trust, dan apa namanya perbuatan baik. Karena baik itu baik itu belum benar itu belum tentu baik. Ya. Orang benar saya belum tentu baik, tapi orang baik pasti benar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik itu bukan berarti tidak ada salah. Baik itu bukan berarti semua orang senang. Ya. Baik hari ini belum tentu baik akan datang. Situasional Ya. itu. Baik akan datang belum tentu baik hari ini. Nah, itulah politik. Kadang-kadang kita harus berani menyampaikan ide yang akhirnya orang akui bisa 10 tahun akan datang, bisa 5 tahun akan diterima. datang. Ya, diterima. Saya sudah terbiasa dengan itu. Membangun kawasan Pantai Losari dengan ide-ide yang dulu waktu dibilang saya gila, ya sekarang sudah selesai, semua orang menikmati semua di sana. I see. Center Point of Indonesia, Tanjung Bunga. Kebetulan itu ide-ide saya sebagai konsultan atau pendamping wali kota, 4 wali kota sebelum saya. Ini kayak genetiknya arsitek tadi ya? Iya, jadi ada yang diimajinasikan, ya, direalisasikan meskipun betul, panjang tahapannya. Betul. Dan akhirnya orang mengakui itu nanti setelah ada manfaat. Itu manusia begitu. Ya, kalau ya jangan. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ada pepatah, saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu, bahwa jangan kalau ada idemu yang baik, jangan sampai orang bodoh menggagalkanmu. Perjuangkan. Ya, perjuangkan untuk dibuktikan. I see. Karena dia kan tidak paham, tidak perlu didiskusikan. Nah, ada yang mengatakan kalau James Lerner, seorang arsitek terkemuka dari Brasil dan sekarang selalu menjadi acuan di TED Talk. Itu jadi bekas wali kota Curitiba, ya itu contoh dunia dan arsitek sama dengan Norman Foster. Nah, dia mengatakan bahwa jika ada niatmu atau idemu yang baik, maka mulailah. Karena 50% bebanmu selesai. Dan kalau Anda sebagai wali kota, dia sampaikan kepada saya, ini langsung dari saya ke saya. Kamu itu bukan tukang sulap. Tidak ada sebuah pemimpin daerah di dunia begitu dia datang semua selesai persoalan. Maka apa yang kamu lakukan? Lihat persoalanmu sebagai sebuah titik. Dan Anda mulai step by step, not per not, ya, untuk atau titik per titik, Anda selesaikan titik per titik dalam satu rangkaian sistem. Itu namanya urban akupunctur. Ya, jadi lihat secara strategis. Kau tidak akan jadi kamu bukan tukang sulap. Dan butuh waktu untuk membuktikan itu. Butuh kemampuan daya tahan, resiliensi terhadap kecaman dan lain-lain. Jadi kritikan, ya, tapi kita harus nikmati. Kritikan itu, seburuk-buruk kritikan pasti ada kebaiknya. Dan sebaik kritikan pasti ada buruknya. Nah, sehingga tidak ada masalah bagi saya. No hard feeling juga ya dengan kritikan itu ya. Saya ya sama seperti palu dengan batu. Ya selalu kalau batu dipukul selalu akan pecah batu. Tapi kalau batunya keras bisa palunya pecah. Nah itu yang saya pakai waktu kota kosong kemarin dan alhamdulillah palunya patah. Nah cerita tentang kota kosong tadi menarik kan. Pada saat Pak Dhani mulai di politik, lalu tiba-tiba, apakah itu termasuk badai yang besar itu? Iya, saya kira saya ini sebenarnya bukan politisi. Dan saya ini sebenarnya orang yang awam berpolitik. Walaupun saya sudah masuk dalam pusaran politik lokal yang cukup intens. Tapi perjalananlah yang membuat saya harus banyak belajar. Tidak ada seorang kepala daerah barangkali di dunia, yang 2 periode, tapi 3 kali menang. Dan 4 kali bertarung.
biasanya 2 periode, 2 kali menang, 2 kali bertarung. Ini 2 periode, 3 kali bertarung. Menang, 4 kali bertarung. Oke. Nah, pertarungan pertama 2013. 10 calon kita newcomers, 1 putaran. Oke. 2018 saya running lagi untuk tahap kedua. Sudah ada pasangan, kemudian kami melawan semua partai, kami persorangan. Oke. Lawan. Di tengah jalan kami dianulir 2. Ini satu ongkos sendiri kan. Nah, karena kami dianulir jadi kota kosong. Oke. Fight lagi, kita menang. Jadi sebagai sudah 2 kota kali menang. kosong. Oke. Sudah 3 kali pilkada. Kemudian 2 tahun kemudian diulang dan kami menang lebih besar. Jadi 2 periode, 3 kali menang, 4 kali pertarungan. Belum pernah ada cerita atau histori tentang politik di Indonesia dan di dunia seperti itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Itu tadi. Karena filosofi disayang banyak orang. Dalam politik Indonesia, hanya 3 tahapan. Popularitas, jadi kemudian likabilitas, dan elektabilitas. Tapi kalau kami ada di atasnya. Namanya, ya dalam bahasa Inggrisnya, die hard. Jadi kita orang yang sudah cinta sama kita. Jadi mau ditindis, mau dikasih uang, mau dia dikasih akan tetap apa, membela. Tetap dia dengan kami. Karena dia sudah cinta di situ. Die hard itu sudah cinta. Sudah cinta mati lah. Ya. Nah, membangun orang-orang yang punya daya juang atau fanatisme atau die hard tadi, dalam politik gimana caranya, Pak? Berani capek. Berani capek? Berani capek. Capek begini. Apa boleh buat kita secara individual melayani mereka? Tengah malam dia telepon kita. Angkat. Dia minta pertolongan, kalau kita ada duit, atau kita ada kemampuan, kita bantu. Kalau tidak ada, kita bilang juga. Tetap kita telepon, tidak menghindari. Misalnya, kalau adik-adik, Dinda, saya belum punya uang, sabar ya. Tidak ada masalah. Dan mereka paham? Mereka paham. Ya, tidak selalu harus kita membantu pada kondisi kita tidak bisa membantu. Tapi pada saat kita bisa membantu, pasti kita bantu tanpa dia minta bantuan. Jadi mereka trust-nya itu sangat muncul. Pasti saya dibantu pada. Kalau dia tidak bantu, pasti kondisinya tidak memungkinkan membantu. Jadi tidak hilang opportunity yang kadang-kadang racun opportunity ini yang paling bahaya dalam hubungan politik. Jadi die hard itu atau orang-orang yang fanatik itu dibangun karena trust yang tinggi. Trust yang tinggi, personal trust. Kemudian hubungan memang yang dekat, mereka juga selalu kita tegur, diberi peran. Ya memang kadang-kadang ada juga yang tidak puas, yang orang opportunis pasti lari dia, pasti lari. Pasti akan terseleksi sendiri. Ya biasanya dia tidak puas, lari, akhirnya kembali lagi karena tidak dapat penghargaan dari tempat yang dia dianggap cari lebih baik. Ya, banyak yang balik lagi. Bahkan musuh-musuh saya dulu yang akhirnya gabung sama kita, karena dia akhirnya membandingkan, artinya muncullah pada sebuah akal sehat bahwa ternyata kebaikan itu tidak bisa disembunyikan, walaupun kadang-kadang hoax yang membuat kita dibungkus dengan hal-hal yang jelek, tapi akhirnya kan kebaikan itu akan biarpun kembali. Bagaimana ya, sama dengan permata di lumpur tetap jadi permata, emas di batu tetap jadi emas. Nah, dalam situasi tadi Pak Dhani, dalam proses untuk menjadi politisi dan kemudian membuktikan beberapa hal kan butuh waktu panjang. Nah, dalam perjalanan kan sering disalahpahami. Dan bahkan tidak hanya disalahpahami, difitnahkah atau diberikan hoax. Sikap Pak Dhani menghadapi itu gimana? Saya kalau ada fitnah-fitnah begitu, ya dengan kondisi saya sekarang, saya tinggal tertawa saja. Karena saya sudah mengenal, karena saya sudah difitnah, yang paling keji saya sudah difitnah. Apa itu? Ya mulai saya dibilang korupsi, saya dikriminalisasi sampai 50 persoalan yang saya tidak tahu. Di semua media membuli saya dengan fitnah yang luar biasa. Tapi kan akhirnya terbukti. Jadi begitu saya difitnah, masyarakat sudah tahu. Pasti ada lagi tidak senang Pak Dhani ini, atau pasti ini tidak terbukti. Karena dia sudah trust sama kita. Karena kita sering difitnah dan tidak terbukti, akhirnya mindset orang bahwa Pak Dhani memang objek fitnah. Dan insya Allah itu akan menguji dia. Jadi kalau saya ketemu dengan fitnahan baru, ini ujian lagi mau naik kelas. Karena tidak ada orang yang mau naik kelas tidak diuji. Jadi sikap positif itu yang kemudian Pak Dhani juga merasa politik harus tahan badai juga kayak gitu juga. Jadi itu tadi harus mampu bekerja dalam badai. Jadi memang harus jadi
tidak boleh tanggung, jadi tidak boleh cengeng, tidak boleh, dan kita harus terus belajar, tidak sok tahu. Kan kadang-kadang orang kalau dengan banyak pengalaman, banyak kekuatan, kemudian dia menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Nah itu penyakit-penyakit kekuasaan itu sangat berbahaya. Oke. Dan oleh Pak Dhani itu disadari dan kemudian dihindari untuk dimasuki. Ya, karena saya lahir dari orang biasa, jadi bentang politik saya itu mulai politik yang termiskin sama yang terkaya. Jadi sudah kita paham ujung-ujungnya, boundariesnya kita tahu. Nah sehingga kita paham betul ruang-ruang yang kadang-kadang orang lain tuh merasa jijik pada ruang-ruang itu. Bagi saya tidak ada masalah karena kita sudah pernah ada di posisi paling. Ya. Oke. Nah ini juga kemudian yang ada yang bertanya soal politik. Itu orang tadi Pak Dhani kan menyebut soal integritas, lalu berbuat baik atau kebaikan tadi ya, dua hal itu ya. Ada yang menyebut soal ideologi sebenarnya. Apakah ideologi juga jadi bagian yang Pak Dhani pijak untuk berpolitik? Ya. Jadi memang ideologi ini ya dalam politik ini kan bermacam-macam ya. Seperti saya ini kan lebih ke nasionalis lah sebenarnya. Nasionalis religius. Ya, saya semua gerakan politik saya secara pribadi bangkitannya, gensetnya itu adalah Al-Quran. Semua adalah Al-Quran. Saya bikin program Jagai Anak Ta, itu Al-Quran. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semua itu Al-Quran. Tetapi bagaimana nasionalisme, bagaimana toleransi, bagaimana brotherhood itu dibangun dari sebuah kebersamaan yang, jadi memang antara nasionalisme dan religius ini kan kadang-kadang bertentangan, dua sekat yang berbeda. Tapi sebenarnya bisa kita disatukan. punya jalan tengah. Ya. Karena sebenarnya jawabannya ada di Al-Quran itu semua ada. Toleransi apa semua diatur. Seperti itu. Dan pijakan yang kuat itu yang kemudian Pak Dhani juga stay untuk bersama mereka yang punya ideologi yang kurang lebih sama. Ya, makanya saya ini diterima oleh anak-anak demonstran yang paling ganas di jalanan, diterima oleh geng motor yang paling ganas, diterima oleh teman-teman buruh yang keras-keras garis keras merah dengan bintang-bintang benderanya, dan diterima oleh ustaz yang sorbannya paling tinggi. Saya diterima semua pihak. Apa yang menjadi kunci dari penerimaan pihak-pihak yang kayaknya kan berbeda-beda tuh, bertentangan? Saya kira kebaikan tadi, karena keikhlasan, ketulusan. Saya berapa kali bulan puasa itu ceramah di gereja, dan pada saat buka puasa seluruh pendeta menemani saya untuk buka puasa. Nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Jadi posisi itu yang kemudian membuat orang juga merasa dekat juga, nggak punya jarak. Iya, nggak punya jarak. Nah dalam politik kan seringkali ada gangguan nih Pak Dhani. Atau kalau kita melihat kan apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita idealkan, atau kalau dalam kacamata arsitek apa yang kita imajinasikan tuh realitanya nggak sesuai itu. Oh memang. Jadi ada pembiasan lah dalam kadang-kadang dalam ide itu karena tim kita di dalam pemerintah kota, kemampuan menyerap ide itu tidak utuh, boleh karena tekanan dari eksternal, boleh karena memang tekanan politik, nah sehingga kita harus beradaptasi. Jadi kuncinya adalah kalau kita ingin selamat dalam pemerintah, yang kita kembangkan adalah adaptive leadership. Kemampuan adaptif tentunya ada kemampuan membaca, kemampuan hearing, kemampuan cepat menyesuaikan. Ya, seperti itu. Membaca tadi ada bagian untuk melihat tanda-tanda tadi. Melihat tanda-tanda tadi. Ya. Jadi saya sendiri kalau diserang orang, saya sudah tahu arah sini, arah serangan dari sini. Jadi kadang-kadang saya biarkan dulu orang menyerang. Sampai titik polanya. Sudah ada codingnya, baru kita jawab sekaligus. I see. Ya. Jadi pengalaman kira-kira 12-an tahun ini membantu untuk memudahkan melihat. Biasa orang reaktif. Dia serang langsung kita balas, padahal dia mancing. Ya, untuk mengeluarkan kita punya memancing. Ya, alhamdulillah saya selama ini biar serang dulu berkali-kali. Oh, begini arahnya dari sini, ini orangnya, motivasinya ini apa semua, baru kita mulai. Dan rata-rata saya tidak serang balik. Jadi
posisinya adalah menunggu sampai codingnya kelar, baru codingnya merespon dengan ya, tepat. merespon dengan baik. Dan biasanya direspon justru merespon kita mengambil, jadi kira-kira seperti judo, kata mewaza. Jadi ada sebuah bantingan, energi biar yang orang kita ambil. kecil, dia bisa membanting orang besar. Nah, itulah kita sudah tahu, oh begini, ini orang lebih besar dari kita ini. Nah, tinggal cari momen, dia dorong kita, dorong-dorong. Sebelum kita jatuh kan kita tidak kalah. Ya, ya. Nah, pada saat tertentu, tak, kita bisa Baru dia. langsung ambil dari berat badannya, dari kekuatannya dia untuk membanting dia. Dan itu sudah berapa kali kita laksanakan sistem begitu. Jadi ilmu politiknya jadi beragam banget ya Pak Dani? Iya, saya olahragawan juga, jadi saya bisa. Olahraga apa Pak Dani? Ya. Suka olahraga apa? Saya softball, saya juga pemain sepak bola, saya juga main macam-macam, bulu tangkis, macam-macam. Tapi saya atlet. Atlet. Kalau atlet softball saya dari umur 16 tahun. Wow. Iya, saya 3-4 kali PON. Ya, jadi banyak lah. Ya, kemampuan melakukan aktivitas fisik yang banyak dengan olahraga ini juga membuat Pak Dani juga berani juga mengatasi atau menghadapi hal-hal yang sifatnya mengancam, kriminal. Itu Mas, bisa menang bisa kalah. Dan olahragawan itu, apalagi saya olahraga teamwork, tim, itu kadang-kadang kan biar kita bagus main, teman jelek main, habis kita juga. Jadi kita kalah juga. Biasa kalah, biasa menang. Nah, ada satu isu yang kemarin sangat tinggi ya isu yang sangat tinggi di Makassar soal premanisme atau kriminalisme, yang kemudian oleh Pak Dani justru dijadikan kekuatan ya. Itu gimana konsepnya? Apa imajinasinya apa? Dan jadi pertama waktu saya running waktu Kota Kosong. Jadi teman-teman yang nakal-nakal ya, yang suka busur-busur, yang dicap sebagai preman itu, saya bikin memang khusus alamnya mereka. Dia kan tidak bisa tidur malam. Jadi saya bikin namanya pasukan Lantambangia, pasukan khusus tengah malam. Jadi patroli tengah malam, melihat kondisi kota pembusukan kita, kalau di baliho apa semua, dia yang kasih bersih lah semua. Nah, tiba saatnya pada saat marak sekali perkelahian kelompok. Waktu saya datang yang kedua kalinya. Waktu saya datang yang pertama kalinya, saya mendamaikan perkelahian kelompok hampir di seluruh kota ini. Dengan pola-pola komunikasi yang baik, yang tadi yang saya sampaikan, pola kebaikan-kebaikan. Selesai, begitu saya tinggalkan 2 tahun, marak perkelahian kelompok di mana-mana. Nah, kemudian kami rangkul, akhirnya timbul pada satu inti, saya bicara sama anak kepala geng motor, rupanya tidak diperhatikan. Akhirnya saya kumpul, ketemu dengan Pak Kapolres Tabes sebelumnya, akhirnya kita sepakat membina anak-anak ini. Walaupun akhirnya saya diserang politik luar biasa. Nah, terus kita bubarkan karena politik, marak lagi dia. Akhirnya kita kembali lagi. Jadi teman anak-anak ini kalau disentuh dia lebih jinak lah. Dan diberdayakan, dikasih kursus AC untuk AC. Punya keahlian lah ya. Ya, punya keahlian. Kasih paket A, paket B, paket C. Jadi dibina itu hampir sekitar 4.500 sampai 5.000 orang. Nah, untuk menghadapi kesalahpahaman orang bahwa Pak Dani memelihara preman-preman itu untuk kepentingan politik dan sebagainya. Ya, itu memang susah dijelaskan sama orang kalau orang tidak paham. Dia selalu punya stigma yang salah. Kalau dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau ini dibiarkan lebih liar dimanfaatkan oleh banyak pihak. Biasanya para penggiat narkoba misalnya, banyak sekali. Minuman keras, obat-obat terlarang semua. Inilah, nah makanya orang-orang ini tidak senang sama saya karena bisa memutus mata rantai itu. Nah, ada kepentingan yang terganggu dari mereka. Banyak sekali kepentingan terganggu. Banyak sekali. Saya tidak cerita. Sudah banyak kepentingan politik juga terganggu. Ya, akhirnya saya tahu itu sistem jaringannya mereka. Ya, sistem mereka juga bertempur itu banyak tidak tahu. Orang pikir kalau dia memanah begini, tidak. Dia memanahnya pakai sistem begini. Jadi ini yang goyang dan itu sangat tepat. Jadi ada teknik-teknik mereka. Mereka menyerang pun pakai posisi 3-4-2 apa semua. Ada tekniknya. Ada jenderal-jenderalnya mereka, ada tingkatannya mereka. Yang mana jenderal, yang mana dibawanya, di mana apa. Nah, ternyata anak-anak ini kan akhirnya karena tidak diurus, dia mengorganisasi dirinya sendiri. Nah, anak-anak ini kan punya potensi. Dan loyal. Sangat loyal. Begitu dia disentuh hatinya dia perhatikan. Ya, walaupun saya akhirnya muncul stigma, saya jadi orang yang memelihara kejahatan. Tapi kita buktikan bahwa sebenarnya itu tidak, justru ingin memelihara keamanan. Nah, hal-hal begini kita harus berani. Jadi memang intinya adalah harus berani. Kapan kita selalu
selalu jaim, jangan jadi politisi deh. Ya, harus risk taker memang, selama itu baik. Meskipun disalahpahami dalam waktu yang panjang, tidak apa-apa. hadapi terus. Iya, karena saya sampaikan, apakah saya terlihat seperti penjahat? Kan tidak. Coba lihat statistik, kejahatan langsung menurun. Ya, tapi kan politisi selalu menganggap bahwa Pak Dhani menyusun pasukan tempurnya di 2024, macam-macam. Dan orang akan mendapati itu setelah fasenya lewat. Dia akan melihat, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, yang membuat Pak Dhani tahan untuk menghadapi orang yang salah paham itu apa? Ya, niat baik. Nah, ada Allah. Iya karena bodoh, ya kenapa takut? Kita mau mati juga semua. Kita pasti dihisap. Kita niat baik saja. Ya, kalau kita meniat baik dan untuk banyak orang, kasihan itu dan menyelamatkan banyak orang, masa kita masih tergantung kesalahpahamannya orang? Padahal kita dalam sirkular kekuasaan, sentrum kekuasaan yang bisa membuat orang lebih baik. Walaupun orang bisa salah paham, saya tidak peduli dengan itu. Coba memang dipahami juga orang salah paham, karena satu orang saja dilihat, orang sudah takut. Apalagi 100 orang yang berjejer atau 1000 orang yang berjejer dengan gaya yang seperti itu, penuh tato matanya saja sudah pakai anting-anting. Jadi memang wajar juga. Nah, makanya banyak pekerjaan besar untuk meluruskan suasana seperti itu. Dan butuhkan pemimpin yang punya risk taker tadi, kemampuan mengambil resiko yang besar. Nah, di 2 periode menjadi wali kota, di 4 pertarungan dan 3 kemenangan. Apa yang Pak Dhani lihat berubah dari Makassar di awal sampai sekarang? Sekarang masyarakat makin cerdas. Makin punya pembanding. Masyarakat tidak mudah lagi oportunis. Dulu dengan sekarang beda. Ya, kalau dulu diajak minum kopi sudah dianggap, dijanji sudah. Tapi sekarang mereka punya namanya, saya melihat bahwa yang terakhir ini adalah kalau pemimpin-pemimpin ingin berhelat di event-event politik seperti sekarang, dia harus punya deposito sosial. Jadi rekornya sudah mulai dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah daya tarik. Kalau tidak record, dari mana orang ini? Siapa orang ini? Jadi 5W1H sudah mulai lengkap dalam pikiran masyarakat. Ini kemajuan yang baik artinya kan? Baik. Masyarakat melihat calon pemimpin mereka secara rasional juga. Dan melihat tadi deposito sosialnya. Satu contoh, saya dikecam di beberapa DPR sebelumnya. Semua jagoan itu membuli saya. Semua tidak terpilih. Yang membuli? Yang membuli. Karena dia membuli sebuah program saya yang merakyat. Pembelanya adalah rakyat yang punya suara yang untuk kemudian memilih. Ini tidak terpilih. 99 tidak terpilih. Padahal semua jagoan di DPR dulu. Jadi saya kira masyarakat semakin cerdas. Dan saya berkepentingan dengan masyarakat cerdas. Kalau masyarakatnya tidak cerdas, pasti tidak pilih saya. Karena hanya kecerdasan lah yang mampu membaca kecerdasan. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, apa yang dilakukan Pak Dhani? Artinya itu kan membuat sustainability politik lah sebenarnya. Smart City itu ada sebuah sistem. Tujuannya apa? Membuat city smart. Membuat kecerdasan masyarakat dalam satu kota. City smart itu sosial. Sosiologi. Kalau smart city, teknologi. Nah, seperti itu. Jadi kita semakin hari semakin mendidik masyarakat untuk melihat sebuah proses, menghargai sebuah proses dengan hasil sama kuatnya. Bagaimana sesuatu selalu harus punya sebab akibat. Simpel-simpel saja. Sebab akibat. Kemudian solusi itu juga harus ada punya proses. Dan enggak tadi sulapan gitu ya. Tidak ada bukan tukang sulap. Jadi masyarakat paham. Dididik dengan cara seperti itu ya. Saya baru dengar tadi. Smart City adalah teknologi. Dan City Smart adalah sosiologi. Dua hal yang berbeda. Jadi how the smart city can build city smart. Begitu. Jadi atas bantuan teknologi membuat proses sosiologinya itu jadi terwujud. Bukan smart city membuat orang latah. Bukan, tapi membuat masyarakat itu cerdas. Dan kalau level kecerdasan dalam politik sekarang ya, Pak Dhani kalau menilai kan sebagai orang yang terjun di politik, level kita mulai meningkat, membaik, dan di level apa sekarang? Nah, ini kan politik ini ada madu racun. Ada madu racun. Madunya itu tadi
semakin cerdas masyarakat melihat. Oke. Pertimbangannya dulu cuma satu pertimbangan, sekarang Sekarang sudah ada 10 beberapa. pertimbangan. Oke. Tapi, nah ini tadi, karena begitu sibuknya masyarakat, maka ada apatisme berpolitik, cuek aja, tidak peduli dengan anu. Jadi ada ketidakpedulian. Itu racun. Ini racun. I see. Jadi orang bisa terjebak dalam komunitas besar, bisa terjebak dalam ketidakpedulian politik. Apatisme tadi. Apatisme tadi. Itu bahaya sekali. Dan itu saya lihat dalam anu tuh Cukup besar. ya orang kan bosan. Kalau I kita see. sudah lihat drama yang terlalu Panjang. terlalu panjang, atau Berlebihan. drama yang terlalu membosankan, atau drama yang terlalu membuat orang stres, dia tinggalkan. Karena sekarang masyarakat punya pilihan-pilihan. Oke. Nah, dengan handphone, dengan media sosial itu kan pilihan sebenarnya yang dia bisa putuskan sendiri. Nah, karena itu akan membuat sebuah kelompok yang apatis, itu bahaya sekali. Bahaya. Ya. Dan racunnya makin besar. Kan? Makin besar. Nah, dalam politik, politisi membuat apa supaya kelompok apatis itu tidak membesar? Atau racunnya tidak membuat komunitasnya jadi rusak? Ya, jadi sebenarnya adalah itu tadi, bagaimana kemampuan komunikasi, karena makin kita, sekarang begini, kan kosmetiknya terlalu tebal, atau bicaranya terlalu tebal, tidak ada evidence-nya, itu Social masyarakat sudah deposit tahu. tadi ya? Masyarakat sudah tahu. Kemudian, orang juga punya evidence, tapi pola komunikasinya tidak nyampe, juga orang juga tidak tahu gitu. Jadi imbang antara dua itu ya? Makanya politisi-politisi sekarang saya kira harus dalam Keseimbangan antara paradigma itu. I Ya. see. Sosial depositnya ada, Iya. tapi kemampuan komunikasinya juga Iya, memadai, harus bagus, sehingga memadai. nyambung ya. Iya. Ya, ya. Dan sekarang pola komunikasi masyarakat itu, orang sekarang lebih suka lebih singkat, tidak ada banyak sampah dalam bicara kita, lebih ke quote lah. Karena orang cuma caption singkat saja. Tapi Jadi punya pesan-pesan makna. dalam, punya makna yang dalam. Jadi maknanya yang dalam daripada katanya. Kan bukan waste, katanya terlalu banyak, maknanya tidak ada. Kan begitu. Ya, Masyarakat sekarang begitu, saya lihat di caption itu, waduh dia. Ya. Dan upaya untuk membuat masyarakat tidak apatis, mereka lebih cerdas, kan pelibatannya makin banyak berarti. Iya. Nah, salah satu yang Pak Dhani lakukan dengan membuat festival kan, itu Ya, kan salah satu betul. sosial kohesif yang Ya. membuat masyarakat Jadi memiliki masyarakat kota. itu cenderung stres. Cenderung Maka stres. dia perlu stretching. Oke. Nah, Peregangan sama lah. stretching, jadi peregangan. Olahragawan soalnya. Iya. Ya. Jadi Festival masyarakat itu itu kalau stretching. tidak bisa kita pull, kita push. Jadi pull and push, stretch and stretching. Jadi keseimbangan itu yang kita pakai. Dan festival dalam rangka untuk stretching itu. Stretching, dan kita mencoba melawan Makassar Kota Demonstrasi menjadi kota festival. Nah, kalau festival itu welcoming-nya besar sekali. Demonstrasi, menolakannya besar sekali. Jadi, begitu tadi, ya. Tahapannya sampai di mana kalau sekarang mau menilai? Dulu Alhamdulillah. Sekarang, dulu waktu demo besar-besaran saya bikin festival F8, orang lebih ingat, lebih ramai F8 Oh, daripada demonya. daripada demonya. Oke. Artinya sudah cukup dominan. Ini hukum dominan. Mana yang paling banyak di feeding, Iya. dia akan makin banyak di Iya. konsumsi ya. Konsumsi. Nah, festival apa yang diandalkan Pak Dhani di Jogja? Iya, kita Di punya F8 Makassar kan, F8. F8 itu holdingnya semua festival. Tapi ada road to F8. Jadi ada food festival. Oh, menujunya ya. Ada film festival, ada folk festival, Fashion. ada fashion festival, ada flora fauna festival, ada fine art festival. Semua ada road to. Sampai festival yang gedenya itu Besar, ya, F8 ya. Nah, kalau konsep yang Pak Dhani sebut sebagai ini di kaos ini kan kelihatan. Iya. Makassar, kota makan enak. Ya. Itu apa yang ada di balik ide itu? Itu kan kayak imajinasi yang kemudian realitasnya ingin dihadirkan dan masyarakat bisa menikmati. Ini penemuan terbaru dari pengalaman dan treasury atau kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ternyata saya menemukan setelah coding di dalam coding ini, menemukan bahwa ternyata warisan termahal dari nenek moyang orang Bugis Makassar adalah makanan yang enak. I see. Ya, ingredientnya, cara campurnya apa semua begitu luar biasa. Penemuan terbesar yang baru kita temukan hari ini. Nah, ini kita buat kota makan enak. Oke. Bukan culinary city, bukan kota makanan, bukan. Tapi Kalau kota makanan. makanan display. Oke. Kalau makan, itu sudah kata kerja. Kita sudah makan dan enak. Begitu makan 10% pajak masuk. Oke. Jadi produktif. Mhm. Nah,
Karena produktivitasnya terlihat di BPS ada kenaikan 14% F&B kita. Nah, jadi ya kita coba mengemas lagi dan kemudian sekarang kita baru launching lagi Kota Festival Tepian Air. Festival Tepian Air. Jadi kayak ibarat suami istri. Jadi banyak nanti acara pinggir pantai, kemudian pasti intinya dia makan. Iya. Dan pinggir pantainya Makassar kan selalu dengan makanan enak ya. Iya, makanan enak. Jadi komplementer ya. Antara satu festival dengan festival yang lain atau tagline dari kota ini. Siap. Nah, tadi kan coding di dalam coding nih menemukan. Tapi secara bahasa sadar sebenarnya kan orang sudah tahu Makassar itu emang tempat makanan enak. Iya. Kalau Pak Dhani menyebut misalnya. Memang kita tahu Makassar kota makan enak, tapi kita tidak tahu di mana enaknya. Itu kan masih misteri. Nah, kita coba teliti ternyata kita lihat intinya. Ya, coto saja punya 10 varian. Coto ya. Coto saja punya 10 varian. 10 varian. 10 varian. Oke. Ya. Palu basah itu luar biasa enaknya, banyak variannya juga. Banyak sekali. Ada 40 makanan yang kita sudah coba dan di list, itu menjadi sebuah gastronomi. Sih ya itu. Jadi bukan hanya sekadar food saja, sudah gastronomi. Ada sejarahnya, ada macam-macam lah. Dalam sekali. Dalam sekali. Akhirnya kita menemukan hebatnya kita punya nenek-nenek. Ini mewariskan makanan yang enak. Jadi ternyata kebudayaan yang tertinggi dari sebuah peradaban adalah makanan. Nah, makanan. Selama ini kan dikatakan civilization ada 2. Poetry dan arsitektur. Ternyata ada yang lebih dalam lagi. Ternyata lebih dalam lagi. Makanan. Atau cuisine, masakan. Iya. Dan perayaan kebudayaan kita kan selalu nggak lepas dari makanan. Betul sekali. Apapun perayaan terbesar misalnya kalau agama. Iya. Lebaran itu. Lebaran, itu makanan. Natalan makan juga. Iya. Apa Paskah misalnya makan juga. Semua, Artinya Imlek juga makan semua. Jadi ini penemuan sebenarnya civilization. Bahwa peradaban itu ditentukan oleh karya tulis, ya dalam bentuk karya tulis maupun karya arsitektur. Ya. Ternyata satu yang orang lupa, pengisi perut. Makanan. Ya. Orang ini ada pepatah ya menarik, kutipan. Orang bisa berarsitektur, bisa membuat puisi yang baik kalau perutnya terisi. Iya. Kalau perutnya kosong orang nggak bisa. Ya, artinya basicnya adalah makanan. Nah, ada joke yang mengatakan bahwa boleh kita membangun pasukan berani mati, tapi jarang kita membangun pasukan berani lapar. Kadang-kadang dia berani mati tapi takut lapar. Ya jadi kira-kira begitu. Asal makanan, apa makanan kegemaran Pak Dhani di sini? Kalau saya itu kan senang makan ikan. Ikan kata orang Makassar. Ikan, ya. Karena kita punya teknik bakar itu agak berbeda. Pengasapannya. Dia juicy. Jadi sehingga ikan masing-masing jenis ikan itu punya rasa sendiri. Kalau tempat lain bumbunya terlalu dominan, jadi rasa bumbu. Bukan rasa ikan. Bukan rasa ikan. Makanya kita itu di sini bumbunya dipisah. Supaya orang menikmati rasa ikannya. Ya. Mungkin karena di sini kan matinya sekali. Iya, salah satunya. Fresh ya. Fresh. Ikan. Terus apa lagi Pak Dhani? Ya, saya kira kalau saya tiap hari itu ya masakan-masakan tradisional, ada palu mara, ada sup-sup palu mara. Ya, saya agak simpel makan. Saya makan tidak banyak, tapi ya suka yang tradisional. Saya agak susah makanan yang kebarat-baratan. Saya ini agak kampungan lah soal makanan. Tapi karena itu saya bisa resapi makanan Bugis Makassar. Itu anak lorong itu biasa. Anak lorong. DNA-nya arsitek, DNA kedua anak lorong, DNA ketiga kayaknya penggemar makanan dengan dasar gastronomi tadi ya. Menemukan itu. Terakhir banget Pak Dhani. Politik kan sedang berjalan nih. Dan Pak Dhani pasti kan punya tujuan yang lebih besar. Karena kan tadi kebaikan yang mau diwujudkan. Kalau tadi DNA arsitek kan saya punya imajinasi, ingin realita terjadi. Nah itu kan ada tahapan itu. Pak Dhani punya mimpi apa yang mau di... Ya, jadi tentunya itu tadi. Saya tetap konsisten dengan desain banyak orang mati masuk surga. 2 itu ya. Itu pesan orang tua. Pesan orang tua. Nah, kalau dalam bahasa politik, kalau sekarang kita di panggung namanya Wali Kota Makassar, panggung kota, kan kalau panggung tergantung penontonnya. Ya. Nah, kalau kita mau di panggung yang lebih besar, penontonnya bisa enggak kita engage lebih besar lagi penontonnya. Jadi depend penonton, depend spectatorsnya. Kira-kira begitu. Tapi sebagai orang yang jago membaca tanda, kan udah ada tanda-tandanya juga. Survei ada. Kan dari survei. Tanda-tandanya bagus. Bagus. Tentunya kalau saya dalam politik itu, kalau mau maju atau mau kompetisi,
bukan saya tanya apa hebat saya, bukan. Hmm. Siapa sih calon kompetitor kita? Oke. Nah, kita membaca lawan Dari dulu. situ ngukur. Nah, baru apa sih kekurangan saya? Nah, baru kita nyusun. Ini Setelah kita strategi ya. nyusun, oh boleh, Oke. kita bisa menang. Nah, baru kita nyatakan maju. Jadi harus ada analisisnya, harus ada itu tadi pengukuran Yang lingkungan. sifatnya rasional ya, Iya, scientific. jangan kita, saya mau maju, yang penting saya maju. Dia tidak tahu lawannya siapa, kan bahaya juga. Artinya gini berarti. Kenali lawanmu. Kenali lawan. Artinya meskipun politisi adalah orang yang siap berjalan di tengah badai, tapi dia juga bisa mengukur badainya itu sendiri kan. Iya. Nggak konyol kan? Artinya Iya, nggak konyol. Harus oke. ada analisisnya. Ya. Dan analisis itu based on scientific atau survei Pak. atau Pokoknya tadi membaca tanda di tadi. politik itu satu fatsunnya adalah percaya survei. Harus percaya survei. Survei yang benar pasti. Ya. Yang kedua, jangan percaya survei. Iya. Dua. Iya. Ulang. Dua. Yang pertama, Percaya survei. yang kedua. Atau bukan percaya survei. Harus semua lewat survei. Yang kedua, jangan percaya survei. Artinya begini, semua jalan dan tindakan kita harus lewat survei. Jangan percaya satu survei. Akan menjebak kita kalau percaya satu survei. Itu kemampuan baca tanda yang lebih luas Iya, berarti ya. luas. Ada komparasi. Oke. Karena satu survei itu menjebak. Kita selalu Merasa sendiri benar gitu ya. Oke. Terakhir banget, tadi kita ngawali dengan ngomong di tempat ini. Nah, mimpi Pak Dhani tentang tempat ini tuh kira-kira akan jadi seperti apa? Tempat ini, Toka ini menjadi katalog peradaban dunia. Mulai dari mulai dari 50 juta tahun yang lalu sampai hari ini. Oke. Ya, cerita 50 juta tahun, kami punya sejarah geologi, waktu bumi masih satu. Bagaimana 11.000 tahun lalu, waktu zaman Atlantis, kemudian Atlantis tenggelam, ibu kotanya Lumeria. Kita punya Gunung Padang, banyak evidence-evidence Indonesia yang belum terkuak. Misteri Borobudur, Belum yang di selesai. bawah itu adalah kerajaan Nabi Sulaiman, kan sebuah menarik yang baik. Jadi kita coba akan membuat pengetahuan di sini sebagai tempat edukasi anak-anak kita, di samping mengenal flora fauna juga mengenal sejarah. Oke. Ruang ini akan dibuka untuk publik mengenal sejarah dan Karena kalau kebudayaan sejarah itu walaupun kita sudah tiada, anak-anak kita masih bermanfaat. Semoga jadi jariah bagi kita. Oke. Dan itu bagian yang tadi dua hal yang Pak Dhani ingat dari orang tua dalam berpolitik. Berbuat baik. Ya. Sama satu lagi. Jadi disayang banyak orang, mati masuk surga. Nah, dua itu. Dan ini adalah tempat untuk Pak Dhani bisa disayang banyak orang karena manfaatnya nyata di bagian masyarakat. Makasih Pak Dhani. Makasih Mas, Ngobrolnya. makasih. Setelah menunggu lama akhirnya ketemu juga di sini. Siap. Tapi dengan menunggu lama ini saya jadi tahu semua area loh. Iya, Saya ke amphitheater, Siap. saya ketemu Daeng Ucu tadi, Iya. ngobrol. Ternyata batunya keras banget. Ini basalt, ini gunung berapi dulu. Kuno. Kuno. Ya, Ratusan tahun yang lalu berarti. Dan saya bisa cerita bahwa di situ ada Conard Water, air terjebak 35 juta tahun. Di atas? Asin di atas gunung situ. Oke. Oh, berarti lautan dulu berarti itu. Dulu ini kemungkinan adalah gunung berapi di dasar laut yang Terus dia kemudian naik? terperangkap terperangkap Airnya. Dan kami punya musim kemarau kemarin luar biasa, tapi Nggak kering. airnya nggak kering. Ah, itu temuan yang baru dapat setelah Ya, kejadian ini berkah. Tidak jarang itu di atas ya 150 meter ini ada mata air. Nah, ini ada. Iya, ada. Nah, itu tanda-tanda alam yang Tanda-tanda alam. mensupport Siap. supaya ini bisa bermanfaat. bagi Makanya banyak saya orang. kembalikan alam itu buat 2 water retention. Jadi air hujan semua masuk ke dalam. Kita isi bumi juga. Oke, Jadi habis kita itu dialirkan. berkomunikasi dengan bumi. Bukan Oke. hanya bumi di Disedot. permukaan, tapi di bawah tanah juga. Sehingga kita isi air itu. Akhirnya bumi juga akan kasih kita air. Kan Betul. begitu. Itu prinsip sederhana aja. Sederhana. Apa yang kita beri, orang kan orang akan biopori kasih. kecil-kecil ini tuh ada water retention besar. I Yang see. 2 kolam besar itu water retention. Semua air hujan masuk situ. Kalau penuh masuk lagi yang paling dalam lagi. I see. Ya. Jadi cara-cara komunikasi dengan bawah tanah. Iya, iya. Ya. Tidak hanya dengan masyarakat bawah, tapi dengan Ya, bawah tanah juga juga. sekarang. Ya. Terima kasih, Siap, Pak makasih. Dhani. Makasih.